Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ustazah Ajidah MPD, mata kuliah Strategi Pembelajaran. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran qiraah tingkat MA. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Fatmah, Rahma Wulandari, dan Siti Khadijah. A. Pengertian qiraah. Secara etimologi, kata qiraah seakar dengan kata Al-Quran, yaitu akar kata dari kata qira'a, yang berarti membaca. Qiraah merupakan bentuk masdar dan dari kata qara'a, yaitu yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai ungkapan atau redaksi yang dikemukakan oleh para ulama. Berikut beberapa definisi Saya Fatma akan melanjutkan materi yang pembelajaran ilmu qiraah pada tingkat MA. Tujuan pembelajaran qiraah. Target pembelajaran keterampilan membaca atau ini adalah kemampuan membaca teks Arab dan mampu memahaminya dengan baik dan lancar. 1. Mengenali naskah tulisan suatu bahasa menggunakan kosakata asing. 3. Memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. 4. Memahami makna konseptual. 5. Memahami hubungan dalam kalimat antar paragraf. 7. Menginterpretasi bacaan. 8. Menginformasi penting dalam bacaan. 9. Membedakan antara gagasan utama dan gagasan penuh. 10. Menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahma Wulandari. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pada strategi pembelajaran qiraah. Jadi, keterampilan membaca maharah al-qiraah yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dulu mengutamakan membaca, yakni guru mula-mula membacakan topik bacaan, kemudian diikuti oleh para siswa. Jadi pada maharah al-qiraah ini, yang pertama adalah guru membacakan atau mempraktekkan kepada seluruh siswa, lalu menyuruh mereka untuk membacanya atau mengikuti bacaan sang guru. Pada tingkat ini juga biasanya menggunakan strategi analisis, yaitu strategi yang digunakan untuk melatih siswa dalam memahami isi bacaan dengan cara menemukan ide pokok dan ide-ide pendukungnya. Langkah-langkah strategi ini adalah membagikan teks atau bacaan kepada masing-masing siswa, menyuruh siswa untuk membaca teks tersebut dengan seksama, lalu menyuruh pada masing-masing siswa untuk menentukan atau menuliskan ide pokok dan pendukungnya secara individu. Lalu menyuruh siswa untuk berkelompok membuat sebuah kelompok kecil dengan teman-temannya dan mendiskusikan hasil diskusi mereka masing-masing. Kemudian menyuruh beberapa siswa untuk mempresentasikan dari hasil tersebut di depan kelas untuk mewakili kelompoknya. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Maka di sini akan terjadinya diskusi dalam satu kelas tersebut untuk saling memberikan pertanyaan dan menjawab. Lalu memberikan klarifikasi kepada siswa agar pemahaman pada
bacaan semakin membaik. Jadi pada tahap akhir ini, sang guru memberikan klarifikasi, membenarkan bagaimana cara membaca dan pemahaman para murid agar semakin membaik. Pada tingkat ini juga biasanya menggunakan strategi snowballing dan biasanya hanya digunakan pada kelas kecil saja. Yakni langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Setelah siswa membagikan teks dan menganalisisnya, lalu menyuruhnya untuk menentukan ide pokok dan pendukung secara individu. Kemudian siswa dikelompokkan menjadi 2 orang di setiap masing-masing kelompok. Lalu dikumpulkan dikumpulkan lagi hingga menjadi kelompok yang besar. Lalu salah satu dari siswa mempresentasikan, lalu diklarifikasi jika terjadi kesalahan. Dan sama seperti yang tadi, pada tahap akhir, sang guru memberikan klarifikasi apabila ada kesalahan atau membenarkan diskusi mereka. Kesimpulannya, ilmu qiraah secara etimologi berasal dari kata yang seakar dengan Al-Quran, yaitu al-qiraah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah dan khilaf serta kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.